Shalom, selamat hari Minggu buat kita jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tata ibadah kita pada hari ini adalah Minggu United Evangelist Mission. Kita memakai tata ibadah GKPM, Gereja Kristen Protestan Mentawai. Minggu Trinitatis 4 Juni 2023, topik Minggu, Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Kami infokan kepada kita semua jemaat, persembahan kita pada hari ini 2 kali, sebelum khotbah dan sesudah khotbah. Sebelum khotbah, kita mempersembahkan persembahan kita kotak khusus untuk Itu persembahan pertama. Sebelum khotbah. Sesudah khotbah, persembahan kedua, persembahan kita persembahan kantong seperti biasa. Begitulah info dari kami majelis. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita bersekutu dalam ibadah Minggu yaitu Minggu yang menyatukan kita gereja-gereja di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa atau Jerman, untuk hidup dalam keutuhan sebagai tubuh dalam keluarga besar Allah. Minggu ini mengingatkan kita bahwa Allah Tritunggal yang telah menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, patut kita syukuri. Rasa syukur kita kepadanya tentunya kita nyatakan dalam upaya kita merawat dan memelihara secara bertanggung jawab seluruh ciptaan yang ada demi kelangsungan hidup kita dan untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan semata. Oleh karena itu, kiranya melalui ibadah Minggu kali ini, kita semakin peduli akan keadaan lingkungan di sekitar kita, akan dampak yang ditimbulkan
karena eksploitasi alam yang semakin tidak terkendali. Dengan demikian, melalui aksi sederhana yang kita lakukan di sekitar kita, meskipun kecil, akan sangat membantu memulihkan keadaan bumi yang kita tempati ini. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita membawa hidup kita di hadirat Allah yang Maha Kudus, dengan hati dan pikiran yang tertuju hanya pada Kristus yang akan mengembalikan fungsi hidup kita untuk mencintai sesama dan peduli terhadap seluruh ciptaan yang ada. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sungguh bersukacita pada hari ini, karena kami dapat beribadah bersama dengan seluruh gereja-gereja anggota IUM yang ada di 3 benua. Biarlah ibadah yang kami lakukan bersama di tempat ini masing-masing adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Dalam Kristus, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita menghadap hadirat Allah dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Jemaat bangkit berdiri. Ibadah kita ini tahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Pertolongan dan pengharapan kita hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Haleluya.
seluruh ciptaan yang ada, baik tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia diciptakan Allah sebagai satu keluarga yang hidup saling bergantung satu sama lain, saling menjaga dan memberi diri untuk kelangsungan dan indahnya kehidupan. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, sungguh mulia dan terhormat seperti Dia. Tiada Allah lain di jagat raya ini yang mau membuat manusia mulia dan terhormat seperti dirinya. Allah menginginkan agar kita memancarkan kemuliaan dan kehormatannya dalam setiap pikiran, tutur kata, dan perilaku kita setiap hari. Allah sudah memberkati manusia dan berfirman kepadanya, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, ayat 1 dan ayat 3. Saudara-saudari kekasih Tuhan, jika Tuhan sudah menciptakan kehidupan dengan begitu baik dan sempurna, apakah yang telah kita lakukan sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Dia dalam merawat dan memelihara kehidupan
serta menjaga lingkungan agar tetap baik, ataukah kita justru ikut andil dalam mengeksploitasi alam demi kepentingan kita pribadi tanpa peduli dengan sesama? Apakah kita sungguh-sungguh memelihara alam ini secara bertanggung jawab dengan ambil bagian dalam membersihkan lingkungan, melakukan reboisasi, menjadi orang yang terdepan dalam menghadang setiap gerakan atau aksi pengrusakan lingkungan? Jika kita masih egois dan tidak peduli dengan ciptaan Allah di sekitar kita, maka marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Jemaat bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah gagal dan tidak setia terhadap Engkau. Kadang kami sengaja melakukan yang Tuhan tidak kehendaki dan bahkan melupakan Engkau dalam setiap rencana kehidupan kami. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami juga telah gagal mengelola alam ciptaan-Mu ini. Kami cenderung hanya mementingkan diri kami sendiri, mengutamakan keselamatan kami sendiri, tanpa peduli akan kerusakan lingkungan yang bisa mengancam kehidupan kami. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami juga mengaku bahwa kami sering gagal di dalam tugas, pelayanan, dan pekerjaan kami. Kami juga lupa akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu merawat dan mengelola alam ciptaan-Mu ini. Kami lebih banyak memakai waktu sia-sia dan tidak berguna, sehingga kami sendiri yang rugi. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, sungguh kami mengaku bahwa kami terlalu khawatir akan hidup dan masa depan kami. Kami tamak, loba, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menguras kekayaan alam yang ada tanpa peduli akan kehidupan anak dan cucu kami ke depan. Kami lupa akan kuasa Tuhan sebagai pencipta yang sanggup memelihara seluruh ciptaan yang ada. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami.
Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, di dalam Yesus Kristus, ajarilah kami agar tetap setia dan mengasihi Tuhan, serta taat akan perintah Tuhan saja. Mampukan juga kami untuk mengasihi sesama dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Trinitatis ini, yaitu Matius 11 ayat 25 sampai 27. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita dengarkan persembahan pujian Bapak Inang.
Sekarang kita dengarkan warta jemaat. Bapak Inang, pemuda, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan warta jemaat untuk kegiatan 1 minggu yang telah kita lewati, maupun kegiatan minggu yang akan datang. Demikian juga untuk informasi keuangan dan informasi yang lainnya. Kegiatan 1 minggu yang telah kita lewati. Pertama, pada hari Kamis 1 Mei jam 2 siang telah dilaksanakan rapat yang ketiga Panitia Olop-Olop Resort untuk seksi-seksi tertentu saja. Notulen rapat telah dibagikan untuk semua anggota jemaat yang terlibat di dalam kepanitiaan. Diharapkan untuk rapat selanjutnya, semua seksi-seksi ataupun anggota yang diundang untuk menghadirinya. Kedua, pada sore harinya jam 4 sore, jemaat kita sebagai tuan rumah sermon Hadomuan. Acara sermon berjalan dengan baik. Untuk semua kegiatan rutin di jemaat kita, antara lain pertonggoan, latihan sipar tugas, pada 1 minggu yang telah kita lewati, berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan pada hari ini, dan 1 minggu yang akan datang. Ibadah hari ini, bagian pertama, tata ibadah yang kita pakai hari ini adalah tata ibadah bersama gereja-gereja yang tergabung dalam UEM atau United Evangelical Mission yang terdiri dari 3 benua. Dan tata ibadah yang kita pakai sesuai dengan tata ibadah gerejawi, Gereja Kristen Protestan Mentawai.
Bagian B, penggalangan SAGKPS. Kantong galangan khusus untuk UM, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk partisipasi dan dukungan kita kepada program kerja UM. Kedua, PA Seksi Inang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei mulai jam 6 sore sampai jam 7.30 malam. Untuk petugas dan informasi yang lainnya akan di-share di grup WA Seksi Inang. 3. Sermon lokal anggota majelis dan calon majelis akan dilaksanakan pada hari Rabu setelah PA Seksi Wanita, yaitu jam 19.30. Tuan rumah sermon adalah Inang Elserida Sipayung. Untuk petugas sermon dan informasi lainnya akan di-share di grup WA majelis dan WA calon majelis. Pertemuan rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Mei di rumah keluarga Bapak Berantas Hutahuruk Borudamanik. Untuk petugas yang melayani ibadah pertonggoan akan dibacakan pada saat Warnasari setelah sermon selesai pada hari Rabu 7 Mei. Untuk informasi yang lainnya akan di-share di grup WA Jemaat. 5. Kegiatan bazar. Pada hari Minggu depan, tanggal 11 Juni, setelah selesai ibadah Minggu, Seksi Inang akan mengadakan bazar. Adapun bentuk bazar Seksi Inang minggu depan, mari kita dukung Bapak Inang. Hasil bazar mereka akan disumbangkan ke panitia pembangunan dalam rangka partisipasi Seksi Inang untuk pembayaran hutang gereja kita. Catatan, untuk jemaat yang secara pribadi yang ingin melaksanakan kegiatan seperti bazar ataupun kegiatan lainnya yang hasilnya akan disumbangkan untuk pembayaran hutang gereja, dipersilahkan menghubungi panitia pembangunan. 6. Kelas CD. Akan dilaksanakan kelas CD pada hari Minggu 11 Juni di ruangan konsistori. Pengajar CD adalah Pendeta Richard Siboro. Anggota jemaat yang baru telah mendaftar dan diterima sebagai anggota jemaat GKPS Harapan Indah pertanggal 4 Juni 2023, yaitu keluarga Renol Budaya Saragih, Inangai Citra Gratia Lestari Siagian. Pernikahan keluarga ini pada tanggal 16 Desember 2022. Mereka pindah dari jemaat GKPS Rimanata, Perasmian, Dolok Silau, Resort Rimanata. Tempat tinggal sekarang di Perumahan Harapan Mulia Regensi, Blok BG 6, nomor 40, Setia Mulia, Tarumajaya, Bekasi. Dong Nonesiam, sonari keluargai, terima kasih Ma, undul manesiam. Nanti setelah selesai ibadah akan dipanggil Bapak Oranger kita ke depan untuk marsi tandaan dengan jemaat sekaligus bersalaman dengan Pak Pendeta dan jemaat sekalian. Warta keuangan. Warta keuangan jemaat dan keuangan panitia pembangunan jemaat. Pertama, keuangan seksi-seksi. Terima kasih untuk semua seksi yang telah membuat laporan keuangannya. Untuk perincian selengkapnya dapat kita lihat di warta jemaat yang telah dibagikan melalui grup WA jemaat. Kedua, keuangan jemaat. Saldo minggu lalu, bendahara tutup buku hari Sabtu sore tanggal 27 Mei 2023 adalah sebesar Rp8.884.312. Total pemasukan dalam satu minggu ini dari hari Sabtu malam tanggal 27 Mei sampai sore
3 Juni 2023 adalah sebesar Rp8.450.000. Total pengeluaran dalam 1 minggu ini adalah Rp6.444.553. Dengan demikian, saldo akhir per Sabtu sore hingga tanggal 3 Juni 2023 adalah sebesar Rp10.559.759. Kami ulangi, total per Sabtu sore 3 Juni 2023 adalah Rp10.579.759. Untuk perincian selengkapnya dapat kita lihat di Warta Jemaat yang telah dibagikan melalui WA Jemaat. Catatan, anggota jemaat yang setor mulai tadi malam dan juga pagi ini untuk semua pos keuangan akan dimasukkan dalam Warta Jemaat minggu depan. Kami ulangi, anggota jemaat yang setor mulai tadi malam dan juga pagi ini untuk semua pos keuangan akan dimasukkan dalam Warta Jemaat minggu depan. Ketiga, keuangan panitia pembangunan jemaat. Saldo minggu sebelumnya adalah sebesar Rp40.494.370. Total pemasukan dalam 1 minggu ini sebesar Rp1.250.000. Pengeluaran nihil. Dengan demikian, saldo akhir per Sabtu sore tanggal 3 Juni 2023 adalah Rp47.744.307. Sedangkan sisa pinjaman jemaat adalah sebesar Rp905 juta. Untuk perinciannya selengkapnya dapat kita lihat di Warta Jemaat yang telah dibagikan melalui grup WA Jemaat. Catatan, anggota jemaat yang setor mulai tadi malam dan juga pagi ini untuk pos keuangan panitia pembangunan akan dimasukkan dalam Warta Jemaat minggu depan. Kemudian anggota jemaat yang menyicil janji iman dimohon untuk jangan stop menyicil janji imannya. Berapapun cicilan kita Bapak Inang sangat berarti bagi panitia pembangunan untuk melunasi utang pinjaman jemaat kita. Demikianlah Warta Jemaat pada minggu ini. Sebagai tambahan adalah jemaat yang hadir pada kebaktian pada hari ini, pria 23 orang, wanita 33 orang, sekolah minggu 16 orang, jumlah keseluruhan 72 orang. Atas perhatian kita semua, kami mengucapkan terima kasih. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang telah kami lewati pada 1 minggu yang telah lewat. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kegiatan 1 minggu ke depan, jemaat kami GKPS Harapan Indah. Tuhan, banyak hal yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami juga masing-masing jemaat per jemaat. Biarlah Tuhan, kehidupan kami hanya tetap bergantung kepada Tuhan. Kami hanya tetap berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan keuangan seksi-seksi jemaat-Mu. Demikian juga keuangan pembangunan dan jemaat Harapan Indah. Biarlah Tuhan, semua itu dapat kami jalankan, dapat kami pakai
dalam setiap kegiatan yang ada di dalam gerejamu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berjanji untuk melunasi janji iman Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap setia akan janji-janji kami, berapapun Tuhan yang kami dapat berikan untuk gerejamu, biarlah itu dapat kami pakai untuk semua kegiatan, untuk pembangunan, apapun yang mereka akan pakai Tuhan, akan mereka pakai untuk dapat memuliakan nama Tuhan, akan kami pakai untuk menyembah Tuhan di dalam peribadahan kami dan kehidupan berjemaat ya Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Tuhan rangkaian acara sampai selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan dan Tuhan menyertai ibadah kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Saudara-saudari, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita untuk persembahan pertama, kotak persembahan SAGKPS untuk UM.
Asarihita mauhuta, matonggo mahita. Damai-Mu Tuhan mengatasi pikiran dan paruhuran nami, manjalo hatamu nama pasingin, ibagas gorani anakmu, Tuhan Yesus Kristus matonggo hanami. Amin. Shalom mahubat aganupan. Selamat Minggu Trinitatis. Iya, puji Tuhan Bapak Inang, Doma Magdalan ibadah kita selama minggu per minggu, bulan per bulan, janah tidak terasa, ini sudah pertengahan tahun. Udah bentar lagi, udah mau Natal lagi kita. Jadi hari ini Minggu Trinitatis, dan kita merayakan Allah Tritunggal yang menciptakan segala sesuatu. Marilah kita baca firman Tuhan. Aima humbani sada Musa bindu sada ayat sada ayat 2 dilanjuthon ayat 26 27 pakon 28. Ya, tolong multimedia menampilkan bahasa Malungunnya, kita bisa baca bergantian. Sudah ada belum? Oke, saya aja bacakan. Bani mulani ito panai bata ma langit pakon tanoh. Tapi seng manrumang anjaha lumeido tanoh on. Hagulapan do manrukup luhung ai anjaha mayap-ayap do tondu nai bata i atas bah ai. Ayat 26. Marsahap mause nai bata. Topa hitama jolma songon rupata. Pakon songon palahota. Ase irajai sidea deke na ilaut, manuk-manuk na iawang-awang, pinahan pakon ganup tanoon, apa segala binatang na manjulur i atas tanoon. Jadi ito panay bata majol main songon rupani na bata do ito pa sidea. Dalahi pakon na borudo sidea ito pa. Dep ai pasepasu na bata masidea, nini madopak sidea, manggompari anjaha lambin manggargar mahanima, goki hanima mata noon, anjaha patunduk main, rajai hanima ma dekena ilaut, manuk-manuk na iawang-awang, pakon segala binatang na manjulur i atas tanoon. Amin si bajai madas nih. Kita baca dalam bahasa Indonesia. Tidak ada? Bahasa Indonesia? Agar kita baca responsoriah. Ya, kita akan baca bahasa Indonesia. Saya baca saja lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, masih lang mengamin hon. Oke. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih Bapak Inang. Hal ini ibadah dialog, komunikasi. Sama dengan pernikahan. Suami istri kalau nggak komunikasi, ya. Ibadah itu juga komunikasi. Komunikasi antara kita dengan Tuhan.
Jadi harus betul-betul konsentrasi. Gimana sih kalau misalnya kita bicara sama pasangan kita nggak didengarkan, nggak diperhatikan? Kesal nggak? Kesal, apalagi Inang ya. Udah Inang sungguh-sungguh cerita, mau curcol, nggak didengarkan pula kan? Ya, gimana sih papa ini? Ya nggak? Atau misalnya anaknya mau cerita ke suami, orang tua. Atau orang tua ngomong ke anak. Kalau nggak didengarkan gimana sih rasanya? Wah, gondok. Nah, seperti itulah kita Bapak Inang, ibadah. Ibadah itu komunikasi antara kita dengan Tuhan. Tuhan ada nggak di sini? Ada, jangan dibilang nggak ada. Sesat kita kalau kita bilang nggak ada. Di sini ada Tuhan. Ada Tuhan di sini. Masalahnya kita perhatikan nggak Tuhan itu? Itu ge, cuma tertawa Bapak Pak Haloho, cuma malu Mia. Ayo dong Pak, puji Tuhan. Itulah buktinya ada Tuhan di sini. Jangan dibilang tidak ada. Kita yang nggak peka. Di sini ada Tuhan. Tapi masalahnya mari kita perhatikan. Kan Aido, mari kita berikan hati kita. Kenapa? Ibadah nggak lama, hanya 1 jam. Mari kita berikan hati kita pada firman Tuhan. Yang pertama Bapak Inang dikatakan, halakna bersyukur Aido na boi man malas niuhur. Ini kata-kata saya ambil dari kata-kata pelhangir kita ini. Ya, luar biasa pelhangir kita. Halakna terima kasih. Orang yang bersyukur, Aido halakna man malas niuhur. Perhatikan aja Bapak Inang sehari-hari. Sudahkah saya bersyukur dalam hidup saya? Saya bersyukur Bapak Inang, tanggal 2 yang lalu, saya tepat 10 tahun menerima penahbisan pendeta. Ya, luar biasa, saya sangat bersyukur. Ya, bisa 10 tahun ditahbiskan. Mudah-mudahan nanti bisa sampai pensiun, kan Edo kan? Ya amin. Kalau bapak saya gak sampai pensiun, sudah meninggal dia pensiun. Mudah-mudahan lah saya bisa sampai pensiun. Artinya apa Bapak Inang? Banyak hal yang patut kita syukuri. Saya ditempatkan waktu itu pertama-tama di Gajah Poki. Di kampungnya ini, situa kita ini Bolsinaga. Simpang Hinalang. Nah, itu asip enggak pajupahan nami Simpang Hinalang. Lani inangai situa, au pandita ijai. Nah, penempatan pertama di sana. Kenapa? Saya agak kaget. Tapi enggak au daerah Seribu Dolok. Kan itu kan? Karena lahir di Medan, besar di Riau, pindah, fikar terakhir saya di Bandung. Ya, bayangkan Inang setelah fikar di Bandung ditahbiskan, ditempatkanlah di Gajah Poki. Luar biasa. Dengan prasangka, aduh gimana nanti ya, mana ada ijai. Kita khawatir. Tapi setelah saya sampai di sana, saya lihat ternyata sangat enak, sangat indah. Orangnya baik, terbuka semuanya. Ya, terbuka loh. Orang Seribu Dolok itu, Gajah Poki, Nalang itu terbuka semuanya. Apa artinya? Apa yang di dalam itu semua dikeluarkan. Ayo kan? Ya. Sutil nih bagal-bagal. Aku ingat ay sutil nih ay. Wah, lebih gede daripada apa namanya itu. Pula apa kasti. Jangan pula kasti begal nih dong. Ya, ihusut hu kanan, ihusut hu kiri kan. Hu kanan kiri, baru, aduh, enak kali dah melihat orang yang masutil itu. Berikutnya, indahnya alam itu sangat luar biasa. Cantik, indah sekali pemandangan di sana. Hanja Bunami pebo diterida gunung, ada gulanya sebelum ay. Ya, itu meletus itu. Sibayak itu meletus. Sinabung juga meletus. Gunung Singgalang, itu, Gunung Singgalang, iya. Gunung Singgalang, aku sebelum ay Gunung Singgalang. Hanno bedi Jabunami, ya. Sangat indah pemandangan. Nah, jadi saya sangat bersyukur. Untunglah saya ditempatkan di Gajah Poki, penempatan pertama. Langsung lihat, buka pintu langsung Gunung Singgalang. Kan ada kan? Langsung indah sekali pemandangannya. Nyebrang turun kita ke Haranggaul, kampungnya Tulang Temanson. Udah indah sekali. Danau Toba kelihatan. Luar biasa. Jadi itulah artinya ketika kita bersyukur kepada Tuhan, bisa kita dapatkan itu karunia-karunia.
berkat Tuhan. Karena apa? Karena alam semesta kita ini, ciptaan Tuhan ini adalah ciptaan Allah Situlusada. Ya, tema kita pada minggu ini, Allah Situlusada, Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan gunung-gunung, dia menciptakan Danau Toba, dia menciptakan harapan indah ini pun semuanya ini ciptaan Tuhan. Ya, sawah, ladang, jalan ini semuanya adalah ciptaan Tuhan. Maka kita diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Situlusada. Bapak Ibu Tagenupan, ambil lantas dari Yon bicara soal Allah Tritunggal, Sang Pencipta. Nah, jadi kalau cerita tentang Allah Tritunggal, mungkin kita banyak yang bingung. Bayangkan anak-anak sekolah minggu juga ada yang bertanya, Pak, kenapa dibilang orang itu Tuhan kita 3? Oh enggak doh kita Bapak Ina manangaso naik sukun-sukun Union Bata, ya. Anak-anak kita di sekolah ada kawan-kawannya agama lain, agama Simbalo. Nah, mungkin mereka biasalah anak-anak saling ejek, saling apa. Kok kalian orang Kristen Tuhan kalian 3 katanya. Jadi datanglah dia ke rumahnya, ditanya sama bapak mamanya, Pak kenapa dibilang Tuhan kita 3? Nah bagaimanalah Bapak Ina menjelaskannya? Ustukun malobe. Ya, ini adalah pertanyaan yang sederhana, tapi perlu kita juga pahami. Nah Bapak Ina Tagenupan, sebelum kita memahaminya, karena ini gak bisa kita tamat memahaminya, maka kita awali dengan iman. Percaya. Percaya dohita bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Itu yang pertama-tama ya. Percaya dulu. Kalau kita tidak percaya, kita gak ngerti-ngerti. Sama Bapak Inang, sama yang pacaran juga gitunya. Kalau kita gak percaya sama pacar kita, gak ngerti kita gimana sifatnya. Kan itu kan. AGP udah mau 20 tahun menikah. Anggo lang percaya bani amang-amang bani ini inang tidak paham, tidak ngerti kita apa maksud dia. Jadi begitu juga yang Tuhan ini. Kalau kita nggak percaya, nggak ngerti kita. Percayakah kita bahwa Allah itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Bapak Ibu Tagenupan, walaupun dalam teks kita ini di Alkitab tidak ada kata Tritunggal, tetapi tentang Tritunggal itu dijelaskan sepanjang semua Alkitab ini. Kami ulangi ya Inang Bapak ya. Karena ini pasti ditanya anak-anak kita sama kita nanti. Pak, kenapa Allah Tritunggal? Emangnya ada dalam kitab kata itu? Nah, jawabannya walaupun di Alkitab ini tidak ada satu kata Tritunggal, tidak ada di sini diketikkan. Tapi tentang Tritunggal, ya, ajaran tentang Tritunggal, khotbah-khotbah, penjelasan tentang Tritunggal, semuanya sudah ada di sepanjang Alkitab kita ini. Dari mana kita tahu Pak Pendeta? Contohnya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tolong dulu Inang Bolstopu ya bacakannya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Aku kalau lihat Inang Stopu ini, ingat opungku. Nah, opungku Bolstopu masih hidup sampai sekarang. 96 tahun umurnya. Nah, Matius 28 ayat 19 dan 20. Pakai mic ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih Inang. Ya, jadi sudah dijelaskan itu kata-kata Tuhan Yesus. Aima boy ma oli patolang ngasih membani anak-anak kita, nyumbah kita. Ini kata-kata Tuhan Yesus loh, bukan kata-kata pendeta saja, bukan. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Karena itu pergilah katanya kan. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Allah Tritunggal itu. Jadi sudah ada persekutuan tadi bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itulah yang kita sebarkan, itulah yang kita puji, itulah yang kita sembah bagi Tuhan kita. Selanjutnya Bapak Inang, bukan hanya di Matius ternyata, tapi di Kejadian pun, Kejadian 1 pun yang tadi kita baca teks kita hari ini,
Hanjai pedoma adong tertulis bahwa ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita cek. Udah boleh tampilkan ya Bang? Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Kita cek dan recheck dulu. Oke, bahasa Simalungun atau bahasa Indonesia bisa Bang? Supaya mengerti semuanya. Di sini ada Tasya, Bodo Munte, ada Dela, Bodo Purba, supaya anak-anak muda juga ngerti. Ya, Alfredo, Sembayak ya. Kejadian 1 ayat 1 dan 2, kita baca sama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya, terima kasih Bapak Inang. Di sini kita melihat sudah ada di sana Allah Bapa, jelas ya. Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa Simalungunnya, Bani mulani itu panai batado, tano apal langit pakon tano on. Ya, sudah hafal itu semuanya ya. Dari kecil liturgi sekolah minggu juga itu. Nah, bahasa Ibraninya, ya, bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim hasamayim he haaretz. Artinya, dari awal mula sudah ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah itu berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah langit. Berfirmanlah Allah, jadilah bumi. Firman itu, singkat cerita aja ya Bapak Inang ya. Firman itu adalah telah menjadi manusia. Firman itu sudah ada di awal. Sebelum ada semua ini sudah ada firman. Allah berfirman. Firman itu, kita baca di Yohanes 1 ayat 1 dan 16. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, itulah yang kita kenal dengan nama Yesus. Jadi agape lang itanda hita gorani Yesus di Kejadian, tapi doma adong iya. Ya, jangan salah kita ya. Sudah ada Yesus di awal-awal. Tapi dia dalam bentuk firman. Masih dalam bentuk kata. Lape dalam bentuk wujud berdaging. Tapi sudah ada dia. Ini soal keberadaan ya. Doma adong Yesus bejai. Lalu doma adong naibata Bapa, doma adong Yesus Kristus. Nah patuluhon tondunya pasing. Di mana dia di situ? Kejadian 1 ayat 2 itu. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah itulah Roh Kudus. Hari Minggu yang lalu mungkin sudah dihotbahkan itu Bapak Inang. Waktu pencerahan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan hanya pada saat Pentakosta. Jauh sebelum itu, sebelum ada dunia ini, di Kejadian 1 ayat 2 sudah dikatakan, pada mulanya Allah berfirman, Roh Allah sudah ada melayang-layang. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada dari dulu, sebelum ada segala sesuatu. Dan Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus itulah yang menciptakan langit, bumi, dan semua isinya. Dan juga Allah Bapa dalam firman-Nya, dalam Yesus yaitu dan Roh Kudus, itu yang menciptakan kita juga manusia. Jadi jelaslah di sini Bapak Inang, ayat 26, ya kita lompat ke ayat 26. Kenapa lompat ke ayat 26? Karena kita hari ini akan menjelaskan urutan penciptaan, enggak ya? Tapi kita mau melihat bahwa ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan semuanya. Nah, ayat 26, kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di. Baiklah kita menciptakan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menciptakan langit dan bumi dan kita manusia. Pada tagenupan, oleh karena itu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Kita manusia juga diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Dia. Bukan dalam arti kita punya warna kulit yang sama atau fisik kita sama, tinggi kita sama, tidak. Tapi apanya yang sama dengan Tuhan? Yaitu kita punya karakter, sifat-sifat seperti Allah. Inilah yang mau kita lihat Bapak Inang. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Kita diberikan kuasa sama dengan Allah juga, yaitu untuk menciptakan dari yang ada menjadi ada. Nah, ini bedanya kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Ya, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia diberikan kuasa untuk menciptakan dari yang apa yang ada ini, kita kelolalah ini menjadi ada dan lebih baik. Sedikit saya jelaskan Bapak Inang. Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, lalu mereka diberikan tadi ya beranak cucu, penuhi bumi, mengelola alam, melestarikan ikan-ikan, burung dan sebagainya. Mereka punya tugas untuk melestarikan alam semesta. Lalu kita juga diciptakan Tuhan, punya tugas kita masing-masing. Kita semua punya tugas masing-masing. Orang tua punya tugas, anak-anak punya tugas, Bapak Inang punya tugas, sama Puasa punya tugas untuk melestarikan dunia ini. Apa yang ada ini, mari kita pelihara dan kita kembangkan. Itu tugas kita. Jangan hanya menghabis-habiskan. Jangan hanya mengeksploitasi. Haruslah kita gunakan, kita kembangkan. Banyak contohnya Bapak Inangnya, pada saat ini banyak contoh yang dikatakan dalam teks kita. Orang-orang yang mengeksploitasi lahan, mengeksploitasi pohon-pohon ditebang semuanya, akhirnya akibatnya banyak ya, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Karena orang mengeksploitasi alam tambang, akhirnya dunia juga bisa menjadi semakin miskin, jadi panas, ya. Cuaca kita yang sangat panas juga, ini juga karena efek rumah kaca, ya, karena orang juga banyak bakar-bakar sampah, plastik dan sebagainya. Makanya sekarang sudah banyak program-program pemerintah untuk melestarikan alam. Ya. Kalau kita tebang pohon, tanam kembali. Kalau kita buang sampah, buat dia supaya bisa di-recycle, daur ulang. Dan dikurangi penggunaan plastik dan lain sebagainya. Itu semua sudah diajarkan kepada kita. Kita diciptakan Tuhan untuk menciptakan yang ada ini jadi ada lagi. Jadi buat lagi lebih baik lagi. Contohnya juga Bapak Inang, gereja kita tadinya nggak ada gedung kita dah. Ya, tadinya nggak ada gedung gereja kita. Ya, kepada keluarga baru ya, ada tadi keluarga baru Marga Sagi. Ya, Marga Sagi Sejabat Inang Bosiagian. Ya, selamat datang ya Bapak Inang ya. Kuliah kita ini. Ini tadinya kuliah kita ini gak ada gedungnya. Masih ngontrak. Kan? Puji Tuhan. Dikasih Tuhan banyak berkat sama kuliah kita ini. Melalui panitia pembangunan, Bapak Inang, kerjasama semuanya. Semuanya mencari tempat, mencari dana, dan sebagainya. Akhirnya adalah gedung ini. Inilah bentuk tadi kita diberikan Tuhan kuasa untuk menciptakan. Menciptakan apa? Jadi nggak ada gedung kita jadi ada, itu adalah penciptaan. Jadi penciptaan itu diberikan Tuhan sama kita. Di rumah kita pun kita bisa kelola rumah kita itu. Dari yang tadinya nggak berbentuk, jadi berbentuk bisa kita bentuk. Kita variasi. Rumah kita, kamar kita bisa kita variasi, kita bersihkan, kita pel, kita bersihkan haba-habanya ini, langit-langitnya ini. Itu bisa kita berikan, ciptakan dengan sebaik mungkin. Apa yang kita kerjakan di kantor kita, apa yang kita kerjakan di usaha kita, di kode kita bereskan itu juga adalah bagian penciptaan. Tuhan memberikan kita akal budi, Tuhan memberikan kita daya. Bahkan sudah lengkap sekarang media sosial, internet, kita mau usaha apa, usahakan, kerjakanlah sekreatif mungkin. Tuhan memberikan kita akal budi dengan daya kreatif, supaya kita kreatif mengerjakan pekerjaan kita. Jangan diam. Ada sebuah kalimat yang sangat kata-kata mutiara lah. Ya. Katanya begini Bapak Inang, tidak apa-apa kita jalannya lambat. Tidak apa-apa kita merangkak, tidak apa-apa kita lambat laun bergerak, daripada kita tinggal diam. Jadi apapun usaha kita Bapak Inang, apapun pekerjaan kita, kerjakan dengan semangat. Apapun yang ada di tangan kita, kita kerjakan. Apapun yang ada di depanmu, ya firman Tuhan berkata begitu ya. Kalau kamu sudah terima firman Tuhan, apapun yang ada di depanmu, kerjakanlah itu.
Jangan tinggal diam. Kita punya tangan, telinga, pemikiran, hati, berikanlah itu untuk pekerjaan untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan itu, Tuhan akan memberkati. Amin. Amin. Ya, Bapak dan Tagunupan, kita lanjutkan. Manusia diciptakan, laki-laki dan perempuan. Ayat 27. Ayat 27. Maka Allah menciptakan dia. Kita baca sama-sama ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi setara. Ya, jangan ada pemahaman kita itu laki-laki harus jadi bos, perempuan injak-injak. Tidak boleh seperti itu. Ya, di sini tidak ada seperti itu ya. Tidak ada. Di negara lainnya ada seperti itu. Jangan pula terbalik. Ya, Inang jadi bos, bapak jadi. Jangan pencitraan kata Pak Manusia tadi kan. Di rumah. Jadi dari rumah itu kita ajarkan kesetaraan. Ya, ini kesetaraan ini penting sekali. Jadi antara bapak dan inang itu saling melengkapi, saling mengisi. Karena apa? Tuhan menciptakan mereka segambar dengannya. Bukan hanya laki-laki yang segambar dengan Allah, bukan hanya perempuan, tapi Allah menciptakan mereka menurut gambarnya, nyanyi besar gambar Tuhan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ada kesetaraan gender. Ya, kita saling melengkapi, saling menopang, saling mendoakan, jangan kita saling menghargai. Nah, berikutnya Bapak Inang, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah karena itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, inilah bentuk-bentuknya bahwa kita diminta Tuhan untuk memelihara alam semesta ini. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka coba kita bercermin. Coba kalau kita punya kaca cermin, kita berkaca bercermin. Kita periksa, sudahkah saya berhidup sesuai dengan gambaran Allah? Sudahkah saya berbicara seperti Tuhan? Sudahkah saya bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Yang berikutnya Bapak Inang, Tuhan menciptakan segala sesuatunya untuk manusia dan sebaliknya manusia diciptakan Tuhan untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Inang dalam penciptaan itu, Tuhan menciptakan alam dulu, baru menciptakan manusia. Nah, itu kan? Coba kita bayangkan kalau manusia dulu diciptakan, baru diciptakan yang lain-lain. Gak bisa kita hidup, Bapak Inang. Tuhan ciptakan langit, bumi, daratan, lautan, makanan-makanan, semua diciptakan dulu. Kalau tidak ada itu, manusia tidak bisa hidup. Manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada tanah, tidak ada air, tidak ada hewan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak bisa. Tapi itulah luar biasanya cinta kasih Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu mulai berurutan semuanya. Ya, manusia diciptakan sudah ada semua. Apa yang mau dimakan tinggal kita kerjakan. Kita olah. Kita betul-betul usahakan. Sudah ada, tinggal kita mau mengerjakannya dan mengambilnya. Jadi kita diminta di sini supaya tetap kita rajin bekerja. Rajin untuk meningkatkan kemampuan kita. Kita rajin untuk improve, ya, meningkatkan talenta-talenta kita. Bekerjalah, berkreasilah. Pakailah waktu yang diberikan Tuhan sama kita. Karena waktu itu adalah anugerah. Mengucap syukurlah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita banyak berkat. Lalu Bapak Inang dalam Sibah Saon dikatakan dalam ayat pertongguan dikatakan juga di sana tentang Yesus. Ya, Yesus mengatakan terpujilah Tuhan. Ya, pada waktu itu Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa Tuhan Yesus berkatakan seperti itu? Karena banyak orang yang tidak percaya bahwa kita harus menyembah hanya kepada Tuhan Allah.
dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sehingga banyak orang saat ini masih mengandalkan dirinya sendiri, masih mengandalkan kepintarannya sendiri, masih mengandalkan kehebatannya sendiri, tapi tidak mau memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hati-hati kita Bapak Inang, sudah diingatkan, dunia ini hanya sementara. Karena dong vokal grup Bapak Inang, dunia ini hanya sementara katanya, ada nanti ujungnya. Maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri, mengelola ciptaan Tuhan ini dengan sebaik mungkin selagi masih ada waktu, selagi masih ada hidup kita kelola apa yang ada di lingkungan kita ini. Dan kita seperti Tuhan Yesuslah kita. Tuhan Yesus memuji Allah Bapa, Allah pencipta langit dan bumi. Yesus juga adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah, maka kita memuji Tuhan. Jangan sampai seperti orang-orang yang merasa bijak dan pandai. Karena Yesus berkata, semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Siapakah orang kecil itu ya? Orang kecil ini adalah orang yang rendah hati. Orang kecil itu biasanya bergantung kepada orang tuanya. Marilah kita seperti anak-anak tadi yang rendah hati. Rendah hati, tulus, dan mau belajar, mau dengar-dengar firman Tuhan. Marilah kita seperti orang kecil yang mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Inilah Bapak Inang yang menjadi firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan biarlah kita mengajarkan ini kepada anak kita, cucu kita. Sekali lagi Bapak Inang, banyak sekali godaan sekarang sama kita orang Kristen. Terutama sama anak-anak kita. Pak, nanti pasti tanya sama kita. Pak, kenapa Tuhan kita 3? Ma, kenapa Tuhan kita dibilang orang itu 3? Jangan-jangan kepada anak-anak muda juga dibilang. Yang pacaran gitu kan, yang pacaran. Kenapa sih Tuhan dibilang 3? Nah, udah tahu jawabannya Bapak Inang ya? Hari ini kita belajar Trinitas. Allah Bapa berfirman dalam Roh Kudus sudah ada dari dulu. Dan itulah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan kita manusia. Segambar dan serupa dengannya. Kita juga menjadi anak-anak Allah. Marilah kita menunjukkan sikap-sikap yang baik sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan anak-anak Allah itu juga adalah anak-anak yang mau kerjasama. Ya, kalau hari ini kita merayakan Minggu UM, ya, UM ini adalah kerjasama antara orang-orang Kristen. Ya, termasuk juga ini UM inilah dulu namanya RMG. Dulu namanya RMG di Jerman. Itulah yang dulu mengutus Augustus penginjil-penginjil. Mereka membiayai, ya, mereka bayar semua kebutuhan hidup para penginjil untuk menginjili ke kampung-kampung. Nah, sekarang kita namanya UM. Nah, jadi gereja-gereja UM ini masih tetap bekerja sama. Dan itu tadi persembahan kita untuk dana membiayai penginjilan-penginjilan, dana untuk mungkin ada yang penginjilan ke kampung-kampung. Masih ada kampung-kampung yang nggak kenal Tuhan Yesus, masih ada. Bahkan kampung-kampung yang nggak ada listrik juga masih banyak. Ya, kampung-kampung yang nggak ada Alkitab juga masih banyak. Jadi itulah dana tadi sebagian diperuntukkan untuk penginjilan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi terpujilah Tuhan karena Tuhan menciptakan manusia itu bisa kerjasama sehingga kita bisa membuat program-program yang baik. Aima atpini hitaon jolma. Jolma adalah makhluk sosial. Tuhan juga berkata, kita. Jadi tidak bisa kita hidup sendirian. Marilah kita maju bersama. GKPS Harapan Indah, marilah kita maju bersama. Marilah kita bergandengan tangan. Ada jemaat baru kita, Bapak Sejabat Inang Bersiagian. Kita sambut mereka dengan luar biasa. Ya, kepada Inang Bersiagian jangan khawatir ya, banyak bertobat di sini. Jadi baik-baik semuanya di sini ya. Jangan takut, rajin-rajin datang gereja ya, Inang ya, Bapak ya. Ini semua adalah kita. Langan dong John, gue dah, lo, nggak bisa gitu. Kita semuanya adalah kita. Tuhan aja katakan kita. Kita juga manusia, segambar dan serupa dengan Allah. Marilah kita bergandengan tangan, maju bersama, merawat dan melestarikan apa yang ada. Pasangan kita, matuang gama kita. Puji-pujian pakon terima kasih sembah nami hubamu Tuhan.
Halani holongmu Tuhan na pasingatkan hanami. Hamdona menopa hanami. Hamdona menjadikan kami. Engkau yang membuat kami ada. Bisa hidup di atas tanah di bawah langit ini. Engkaulah Tuhan yang baik. Engkau perisai yang agung. Engkaulah benteng yang teguh. Engkaulah gunung batu pelindung kami Bapa. Jagalah semua jemaat-Mu Tuhan Kuria GKP Harapan Indah. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, boleh Tuhan, seturut dengan perintah-Mu, Engkau jaga dan Engkau selamatkan kami semuanya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat yang sedang sakit. Kami mendoakan Bapak calon Siamas Maruli Haloho. Terima kasih Bapak calon Siamas kami Haloho sudah sembuh, pulang dari rumah sakit Sukapura. Dan mabui iman minggu, lupa hanami, Bani Sadarion. Biarlah Engkau Tuhan berkati Bapak calon Siamas Maduli Haloho, sehingga Bapak kami ini semakin sehat dan juga boleh menjaga kesehatannya. Berkati juga keluarganya Tuhan, berkati Inang dan juga seluruh anak-anak, sehingga juga Engkau jaga dan Engkau lindungi dalam setiap kegiatan dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang tua kami, orang tua dari Tua Fridona, Aimak Inang, Situa Bursinaga, dari Simpang Hinalang, Narup Pakonhanami Homa Ijon Tuhan. Jaga hampa sepesu hama inang nami on Tuhan ase ia pe boy sehat. Lambin malum ia Tuhan. Boy iman malas niut hanami Tuhan pakon inang on. Begitu juga dengan orang tua perhangir kami, orang tua dari Inang Bulu Juntak, orang tua kami semua Tuhan dimanapun berada. Kami mendoakan mereka Bapak, jagalah mereka. Berikan kesehatan, juga pemulihan kepada Bapak Herdiwanto Saragi. Terima kasih Tuhan Bapak Herdiwanto Saragi juga boleh bergabung dengan kami. Engkau berkati pemulihannya. Kau berkati tubuhnya Tuhan, biarlah bilur-bilur darah-Mu Tuhan menyembuhkannya Bapa, sehingga setiap hari Bapak Herdiwanto semakin pulih. Juga kami mendoakan niombah ni Kuria-Mu Tuhan, niombah nami hagrupan Andre Purba Zire Simaringga. Pakul hagrupan Tuhan niombah nami na dohor na daoh Tuhan. Pilih hama Tuhan, pelindung yang kuat Bapa, sehingga mereka selalu Tuhan terjaga. Engkau selalu bersama-sama menyertai mereka, memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mendoakan jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mendoakan Bapak John Berry Depanco Purba yang berulang tahun tanggal 2 Juni yang lalu. Dan juga Bapak Situa Manogi Silalahi yang berulang tahun. Dan jemaat kami yang lain Tuhan yang belum mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu Bapa yang berulang tahun. Sehingga karunia berkat anugerah dari Tuhan menyertai mereka dalam selalu memenuhi rumah tangga mereka. Sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi saluran berkat bagi lingkungan mereka. Juga kepada jemaat kami yang berulang tahun pernikahan ya Bapa, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Biarlah rumah tangga mereka selalu dalam damai sejahtera dan selalu Tuhan berikan kasih sayang. Juga kami mendoakan jemaat-Mu Tuhan GKP Harapan Indah ini yang dalam pergumulan-pergumulan pribadi, keluarga maupun juga pergumulan kami gereja Tuhan, dalam pembangunan kami ini Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan, sehingga kami semakin lagi dekat dan percaya pada kuasa Tuhan, dan kami mengandalkan hidup kami seluruhnya, seutuhnya pada tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu, agar dapat kami gunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku. Jemaat kekasih Tuhan, Allah kita telah memberi dirinya menjadi penolong bagi kita, seluruh manusia. Bahkan ia meninggalkan tahtanya demi keselamatan umat manusia. Berikan hidup kami menjadi penolong dan berkat bagi sesama kami, dan peduli terhadap seluruh alam ciptaan-Mu. Mau lingkungan kami bersih dan asri, nyaman untuk ditempati, dan terhindar dari segala bencana alam. Mau mengandalkan Tuhan dalam mengelola alam. Jemaat kekasih Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya Tuhan, kami bertekad untuk berlaku sebagai tubuh Kristus, yang peduli akan alam semesta dan menciptakan peluang hidup bagi sesama kami. Membuat hidup mereka mulia dan terhormat, seperti Engkau menciptakan kami mulia dan terhormat, seperti Engkau memelihara kehidupan kami. Kita berdoa, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati semua umat Kristen di dunia ini, baik jemaat kecil maupun jemaat besar, begitu juga dengan seluruh pelayan yang ada di dalamnya, agar perilaku kami baik dan perkataan kami pun benar. Pimpinlah kami dalam memelihara dan menjaga ajaran-Mu, agar tidak tercemar dan tidak tersesat. Engkau sudah menerangi kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, jagalah agar tidak tertutup karena dosa atau kesesatan kami manusia. Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit, yang menderita, agar mereka sehat dan kuat kembali datang mengikuti ibadah minggu. Engkau juga menjaga para janda dan anak yatim piatu, karena Engkau adalah Bapa yang baik dari semua umat-Mu. Berkati juga negara dan pemimpin kami, agar semua berjalan dengan baik, supaya hidup kami selalu damai. Berkatilah para pekabar Injil,
baik di negara kami Indonesia ini dan di seluruh dunia, agar semakin banyak yang mendengar dan percaya kepadamu. Berkati juga kami seluruh warga jemaatmu di GKPS Harapan Indah ini, agar perilaku kami, perbuatan kami sesuai dengan ajaranmu. Demikian juga iman kami semakin bertumbuh, agar kami semua masuk dalam kerajaanmu di sorga, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas mau bata ganuban, selamat hari Minggu, Masura Bagata. Tua sama tawenya. Dia terima kasih bata ganuban, doma diar mardalan ibadah ta. Totu bani mingguon terasa ma laho 10 tahun makuriata bani tanggal 7 bulan Juli. Sebulan nari sihol merayakan ulang tahun makuriata. Totu do menghujai ase bani panorangon holi ase ketua inang, ketua bapa, ketua nama poso, pakon ketua sekolah minggu maholi makobason. Jadi teknis ni holi sermon isahapi hita ase haganupan bui hita marmalis niur 10 tahun makuriata. Jadi ase setuju mahitai kan? Jadi diar holi ase koordinasi pengurus inang Bapa sama poso pakon sekolah minggu. Nah teknis ni huli sahabita bani sermon ta. Halani na memboto mengucap syukur dunia ini merbui marmalas diur kan itu. 10 tahun kita pada kita ucapan syukur malas niur ta ase tambah pasu-pasu bata ganupan. Terima kasih domma diar mardalan ase hubani keluarga na baru bui maju kulubion. Nasiam keluarga na baru ase bui maju lebion bui tokin perkenalan singkat humbani keluarga onteni sebelum holi hita marsi salam-salaman jokam papa inang jadi bui patandon nasiam lobe cara singkat bani sempat kuliah backup. Ya, terima kasih.
Salam Bapak Inang. Mungkin bahasa Indonesia aja ya, mungkin Bapak Inang. Perkenalkan, nama saya Renol Saragi, asal dari Peresmian, Kecamatan Dolok Silau. Cuman untuk orang tua udah 3 tahun ini tinggal di Pematang Siantar sebenarnya, tapi masih masuk resort di Limanata di Peresmian. Ya mungkin sama kayak pendeta juga, kalau saya sebenarnya hanya sampai SD aja yang di kampung. SMP saya di Raya, SMA di Siantar, kemudian kuliah ke Jogja dan kerja sempat setahun juga di Riau. Terus 5 tahun kemudian kerja juga di Aceh, masih di perkebunan sawit juga. Jadi untuk bahasa Simalungun mungkin masih ngerti, cuma kalau udah ngomong itu udah agak susah. Gitu. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya, nanti dilanjutkan sama istri. Ya, selamat hari Minggu Bapak Inang semuanya. Shalom, perkenalkan saya Citra Syagian. Saya asalnya dari Medan, asli anak Medan. Cuman sampai SMA aja di Medan, kuliah di Bogor, kemudian kerja di Jakarta. Jadi di Jakarta ini udah dari 2018 dan kami baru menikah di tahun kemarin, baru 6 bulan. Jadi baru masuk ke sini juga kemarin sebenarnya sempat tinggal di daerah Rawamangun, cuman masih ngekos. Kemudian cari-cari rumah di sekitar sini dan akhirnya puji Tuhan dapat di Harapan Mulia. Udah hampir sebulan dan kita cari-cari juga gereja di sini mana yang dekat biar kita juga bisa sama-sama bertumbuh dan kiranya ketika nanti sudah punya anak juga bisa bersekolah minggu di tempat sini, bertumbuh di gereja yang dekat juga. Akhirnya puji Tuhan jodoh mungkin ya dengan GKPS Harapan Indah dan kita memutuskan untuk bergereja di sini. Dan puji Tuhannya kami sangat diterima dengan baik oleh Bapak Inang. Mudah-mudahan ya, kami juga masih baru ya Bapak Inang ya. Mohon dibantu, mohon diarahkan, mohon dibimbing agar kami juga bisa menjadi jemaat yang baik, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan kami juga dapat mencontoh Bapak Inang ya yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, dan mudah-mudahan juga kami bisa bersama-sama dengan para jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Ya, di sini aja. Terima kasih Ase Huban. Di sini ada seksi Bapak, ada seksi Inang. Nanti bisa langsung mendaftar biar masuk dalam anggota, bisa mengikuti kegiatan. Jadi Hubanita terlebih seksi Bapak pakon seksi Inang ase mitor didaftarkan ase masuk banik anggota tetene. Dear sonaima tuga-tuga panitia pembangunan sion marsaboy baikam. Dar, terima kasih. Puji Tuhan, Doma Salose ibarat bahasa Inggris. Jadi kemarin Rodo Inang sama Maruli Haloho nalaho membain bajar aimak ketawa. Dari kira alani mersahid layai, saya kira nggak jadi. Ternyata ketawanya, baik kita tahu semua, ternyata jadi dibikin bajar mereka itu. Coba tepuk tangan dulu, kita sambut. Ya, jadi kami sudah siapkan di depan. Kalau nanti keluar satu bungkus harganya 15.000, itu disumbangkan untuk pengadaan pembayaran atau cicilan utang kita pengadaan gereja ini. Jadi kita berpartisipasi untuk membeli lah, karena ini bukan untuk dia tapi untuk gereja kita untuk menyicil utang kita. Terima kasih. Ya, terima kasih bani keluarga calon Samas Maruli Halo pakon Inang tene. Ya, terima kasih bani buat ganupan ase tutup kita ibadah ta marhite marsalaman hita ase si partugas maju hulobe ase marsi salaman hita. Mainkan musiknya Bang.